saudara-saudaraku yang berada di rumah ataupun di mana berada, puji Tuhan, hari Minggu tanggal 21 ini kita kembali berkumpul ya, untuk ibadah warlot di rumah kami, rumah Tori Lani Rasaraya, yang kebetulan pada hari ini ada yang diberkati Tuhan dengan ditambah 1 tahun usianya, yaitu Mbak Saskia. Mbak Saskia. Mana tangannya? Ordernya nyaman sore. Ya, terus Raya juga ulang tahun tanggal 20. Raya. Halo Raya. Ya, untuk itu kita kita akan mulai ibadah. Kita minta Tuhan Yesus hadir ya di tempat ini, ya kiranya berkenan hadir untuk kita rasakan hadiratnya. Dan dalam kesempatan ini kami juga ucap syukur ya, ini ibadah pertama yang kita lakukan di tempat ini ya, ibadah syukur juga nanti tentunya kita mau minta didoakan lagi untuk ya pengurusan rumah ini. Juga banyak teman-teman di sini dengan berbagai karunia-Nya ya, nanti sekali lagi atau dikuduskan ya. Begitu, mari kita sama-sama beribadah. Saya serahkan selanjutnya taruhannya siapa? Boy. Mari kita ke Boy. Julia tinggal mengikuti. Lagu apa saja? 1, 2. Ibadah. Boy kok sama warlock semangat. Shalom. Semuanya. Masih dong. Di sini ada 30.000 orang. Masih tetap dalam hadir Tuhan. Satu pujian syukur kita sebelum kita mulai beribadah. Daki gunung yang tinggi. Kasih padamu pujian bentang. Yesus bersama di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau
dengan pola. Doa pembukaan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan, kami waroh Tuhan boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang bisa Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya kami undang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kiranya agar Tuhan hari Minggu ini Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Kiranya nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau lawat kami satu persatu ya Tuhan. Engkau berkati rumah ini Tuhan, Engkau lawat rumah ini Tuhan. Dan setiap apapun Tuhan Yesus yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan, saat ini kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus penuhi hati kami, Tuhan, fokus pikiran, hati dan jiwa kami Tuhan, agar kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Good boy. Good boy. Kita kembali akan ujian perubahan kita. Tak pernah berubah, perbuatanmu melukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak berhenti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Pujiku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
berkagum padamu. Tak ada hal Ada hal di hidupku yang luput darimu. kau indah. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Berawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihi. Engkau pun mengasihi, Penulis hidup. penulis hidupku. Takkan bisa nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
kiranya ini menyenangkan hati. Cobalah aku Tuhan, Selidiki batin. selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kita terima ibadah kita. Opah dulu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang di rumah dan warlot di House of Shalom. Pokoknya betul lagi House of Shalom. Tuhan Yesus senang sekali penyembahan kita ya. Dan Yesus sampai ya pokoknya
Bisa cerita. Jadi mari teman-teman kita siapkan hati untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang hadir di rumah terkasih kami, Bapak Tori, Ibu Lani, dan cucu terkasih kami, Rasel dan Raya, di rumah yang baru mereka. Dengan syukur yang sebesar-besarnya, keluarga Tori persembahkan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang mau hadir. Ini merupakan satu kehormatan yang besar bagi keluarga Tori dan buat kami semua warot. Dan Tuhan berkata, pujian dan penyembahanmu berkenan di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kini saatnya firman-Mu diberitakan. Sehingga di seluruh dunia akan mendengar firman-Mu adalah pedoman, kekuatan, rema bagi jalan hidup kami, bahkan jadi berkat buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini. Roh Kudus, pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini, dan siapkan hati kami semua seperti tanah yang subur, supaya benih kekal, yaitu firman-Mu ditaburkan, itu tidak lewat sia-sia, tetapi bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah-buah dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar dan sharing firman, sama-sama katakan amin. Oke, kita siapkan firman Tuhan, karena yang berulang tahun seperti kebetulan ya, dua ya. Boleh kasih sedikit? Pokoknya atau caranya supaya agak anti gitu, apa ya? Karena Anda BL, ya, mesti good job, good boy ya. Terima kasih boy. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena yang berulang tahun kemarin cucu kasih kami, cucu yang cantik ya, saudari Kanaraya ya, Kanaraya Matilda, ya benar, Kanaraya Matilda, misi Matilda Palar ya. Amin. Nah nanti yang berulang tahun yang muda dulu ya, bacakan Ester pasal 4. Nah, dari Ester pasal 4 ayat 15, 16, 17. Kemudian yang usianya lebih tua sedikit, yang beda 2 tahun mungkin. Ester pasal 8. Oke, yang beda 1-2 tahun umurnya mungkin. Esther pasal 8 ayat 11, 12, sama-sama 3 ayat supaya 15, 16, 17. Esther 4 kalau nggak salah ya 4. Terus yang Saskia yang berulang tahun akhirnya nanti cemburu dia karena Raya sudah disebut Saskia Anastasia ya. Udah lama dia pakai marga itu, tapi belum. Ya. Jadi Saskia yang berulang tahun hari ini, Esther 8 ayat 11. 12 ini ayat 11, 12. Dan yang terakhir ayat, ingat ya Saskia, ayat 26. 3 ayat juga ya. Esther 8 sampai 11, 12, terus 8. Esther 8, Ayat 11, 11, 12, terus Esther 9 ayat 26. Oke. 3 ayat. Ayo silakan bicara baca di muka kamera sini. Ayo. 3 ayat gitu ya. Esther pasal 4, 15, 16, 17. Mudah-mudahan kau bisa jalankan ini yang kau baca. Ya. Kenapa kakinya nih? Esther pasal 4 ayat Kakinya 15, 16, 17. Sudah. Baca. Esther 4 ayat 15 sampai 17.
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daerah-daerahku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dikatakan Ester kepadanya. Makasih Raya. Ya, berikut Saskia. Yang tadi ya, nanti Bapak pantau dulu. Ester 8. Ester 8 ayat 11 9. dan Ester 9 ayat 26. Ester 8:11 yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ester 9 ayat 26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Oke, terima kasih Saskia, Maya. Ini sudah dibaca, ini yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan ya, cerita Ester saya kira semua sudah hafal, tapi mungkin lupa-lupa kayak Boy, mungkin dia lupa cerita Ester. Jadi gini ya, kita kilas balik. Ester itu adalah seorang gadis Yahudi, ya, orang Yahudi dari suku, ada yang tahu, suku Benyamin, bukan Benyamin Suami, ya, Benyamin. Benyamin ini adalah 2 suku yang tinggal di kerajaan Yehuda, 10 suku di kerajaan Israel yang sebelah utara. Ini cerita Ester teman-teman, kejadiannya waktu sesudah pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Jadi bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Kenapa dibuang? Karena mereka menyembah Baal, Asitoret, menyembah tentara-tentara langit. Itu adalah iblis-iblis yang ada di bintang-bintang. Itu yang disembah oleh horoskop. Jadi jangan teman-teman baca horoskop ya. Itu sama kita menyembah tentara langit. Itu setan semua, malaikat-malaikat yang jatuh ya. Jadi kejadian peristiwa Ester ini, dia pertama adalah seorang Yahudi, anak dari Abihail, bukan Abigail ya. Bapaknya nama Abihail, bukan dia. Waktu meninggal, ia memelihara dia siapa? Mordekai, sepupunya. Cuma umurnya lebih tua. Kan yang kita bilang itu ayat saudaranya Mordekai punya bapak, punya anak. Jadi omnya punya anak. Jadi sepupu kan. Jadi Mordekai dengan Hadassah. Ya. Jadi nama asli dari Ester Hadassah. Apa artinya Hadassah? Tanaman murad. Tanaman murad itu tanaman yang berbau harum. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Kalau dia ada itu tanaman bau harum, mungkin seperti bunga sedap malam ya, ada kan? Jadi itu artinya Hadassah. Kalau Ester artinya Istar. Tahu Istar? Dewinya orang Media Persia. Karena kejadian ini bukan di Babilonia lagi. Babilonia dikalahkan oleh Media Persia. Itu penglihatan Daniel akan binatang-binatang yang muncul di laut, muncul. Nah, itu tentang kerajaan ya. Jadi yang pertama menguasai dunia waktu itu Babilonia, tapi dikalahkan oleh Media dan Persia. Kalau Babilonia yang sekarang kita tahu kerajaan siapa tahu? Irak. Ibu kotanya Baghdad ya.
Mosul itu. Jadi itu adalah kerajaan Babilonia. Tapi dia diserang oleh negara tetangganya yang disebut Media Persia. Kerajaan yang terkenal Darius atau Xerxes, Xeerx, bacanya Xerxes ya. Jadi Raja Ahasveros adalah Xerxes. Kenapa? Ahasveros ini adalah yang nanti jadi suaminya Esther. Jadi Hadasa itu orang Yahudi, bukan orang Media Persia, bukan. Di mana itu Media Persia? Iran, Syria, itu gabungannya Media Persia. Jadi kalau kita ke Iran, ada kuburannya Esther di sana, ada kuburannya Mordekhai, ya. Meskipun Esther itu dan Mordekhai sebenarnya orang pembuangan, tapi karena Babilonia dikalahkan Media Persia, makanya kalau kita baca kitab Esther, dia berada di kota Susan. Susan itu adalah bentengnya Media Persia, tempat tinggal Ahasveros. Ahasveros itu sebenarnya artinya king, apa? Firaun. Itu gelar, jadi bukan nama ya. Ahasveros itu gelar raja di Media Persia, tapi nama sebenarnya adalah Xerxes. Satu, ada Xerxes 2, Xerxes 3. Jadi pada waktu itu ceritanya gini ya, teman-teman. Raja Xerxes atau Ahasveros, nah disebut namanya karena itu artinya seperti Firaun, raja. Dia mengadakan pesta 7 hari. Wah, karena dia raja 7 hari dia pesta ya. Tapi di hari ke-7 orang sudah mabuk-mabuk. Dia suruh anak buahnya, panggil dong istriku yang paling cantik. Yang namanya siapa tahu? Ratu Wasti. Ada teman kita mengaku dirinya Wasti juga. Saya tidak tahu siapa namanya. Ratu Wasti. Dan suaminya Raja Ahasveros. Wah, hebat. Jadi teman-teman, Raja Ahasveros sebenarnya Ahasveros Xerxes ya. Raja Xerxes, panggil lu istriku paling cantik. Kan dia lagi teler itu sudah mabuk, tapi istrinya tidak mau datang, yang namanya Wasti. Kecewalah Raja Xerxes. Dia tanya penasihatnya, harus bagaimana ini? Penasihatnya bilang gini, Raja, Tuan Raja, kita mesti pecat itu istrimu. Sebab kalau tidak dipecat, nanti istri-istri orang Media Persia semua pandang enteng suaminya. Nah itu alasannya. Ini obat puasa hari-hari kan. Kalau baca di Alkitab, pasal Alkitab. Dan raja lagi teler-teler betul juga ya. Tidak boleh dia macam-macam. Saya kan raja. Nah, jadi besoknya dipecatlah, diceraikanlah Ratu Wasti ya. Untuk kita punya teman dan ceraikan ya. Jadi singkat cerita, selanjutnya Tuan Raja lebih bikin sayembara pemilihan gadis-gadis cantik di seluruh Media Persia. Nanti Tuanku Raja yang pilih mana yang paling cocok. Makanya Mordekhai sepupunya, tapi biar dia sepupu tua umurnya ya, jadi seperti bapaknya lah. Mordekhai bilang, Hadasa kan nama aslinya. Hadasa, kau ikut sayembara. Siapa tahu kamu jadi istrinya raja. Di sini kita bisa belajar, ya. Walaupun cuma bangsa yang dijajah bisa juga menang, kan? Apalagi kita ini orang-orang percaya, bukan orang dijajah, ya. Masa kita kalah dengan Esther? Esther itu, kalau zaman Belanda, dia orang Indonesia, ya. Dia itu bangsa yang dijajah. Tapi begitu pedenya, yakinnya Mordekhai sepupunya, ayo Hadasa maju dong. Karena itu berita itu sudah disebarkan di seluruh Media Persia. Raja sedang mencari seorang gadis yang cocok untuk menjadi ratu, pengganti Wasti yang tidak mau dengar-dengaran. Ya, di sini kita belajar lagi, istri-istri harus dengar bapak-bapak. Jadi bapak-bapak senang ya, jangan jadi nasib kayak Ratu Wasti. Ini sesuai pembacaan Esther ya. Terus kedua, kita belajar lagi, sekalipun bangsa budak, bangsa jajahan masih mau bersaing dengan penjajahnya, ya.
Jadi Hadasa ini bangsa sebenarnya bangsa budak ya, tapi tidak diperbudak ya. Tapi Mordekai sepupunya bilang, ayo ikut bertarung. Ya, hebat ya, nggak sembarang itu mesti orang pede. Kalau sekarang mungkin, ayo Nana ikut Miss Indonesia, harus pede dong. Nah, gitu. Itu contohnya, supaya kita lihat bahwa tidak gampang Hadasa waktu itu. Dan Hadasa dengan imannya kepada Tuhan, dia maju. Nah, cuma ada catatannya. Kalau kita dulu di sekolah teologi ya, kitab Ester ini unik. Uniknya gini, carilah kata Tuhan kalau Anda dapat. Ya. Tidak ada kata Tuhan satupun. Tapi hebat, sekalipun tidak ada kata Tuhan, Ester beriman. Jadi jangan kita sebut Tuhan, tapi tidak beriman. Ini maksudnya kitab Ester ditulis. Tidak sembarang Roh Kudus kasih masuk Ester di kitab kanonisasi. Cari boy kalau ada kata Tuhan atau Yahweh atau Yehova. Tapi orang-orang di dalamnya begitu beriman. Jadi jangan kita selalu Tuhan Yesus tapi tidak beriman kayak Ester ya. Jadi selanjutnya Ester maju. Dia dididik oleh Hegai, bukan Hagai ya. Hegai itu sida-sida yang untuk mendidik calon ratu. Jadi 1 tahun dididik, dikasih mandi, air kembang, karena dulu belum ada semprot-semprotan ya. Tetapi opa dapat ketika waktu Ester mau maju, dibuatlah ramuan wangi-wangian. Itu opa ada minyaknya, sama oma ya, minyak Ester, aduh wangi sekali. Itu 1 tahun. Itu asalnya memang dari Iran, karena media Persia itu di Iran ya. Jadi kalau Anda ke Iran, coba cari itu minyak Ester, itu 375 juta loh, 1 tabung. Di opa ada 4 tabung, ya kan saya juga kita. Tapi kalau mau jual mesti tanya si Syekh itu, karena si Syekh itu dia bilang ini langsung dari Iran opa. Jadi teman-teman, kita kembali ke pembacaan kita. Ester maju, dia dididik oleh yang namanya Hegai, sida-sida. Sida-sida itu adalah orang laki-laki yang sudah dikebiri untuk menjaga istri-istri gundik-gundik raja. Makanya mereka harus dikebiri. Itu namanya sida-sida ya. Kemudian sida-sida ini melatih Ester selama 1 tahun. Di sini kita harus belajar lagi ya. Dan sebenarnya banyak nilai rohani. Kenapa Ester bisa menang dalam pertarungan lawan wanita cantik di Iran? Karena dia mau ikuti petunjuk Hegai. Hegai itu kalau sekarang kita itu Roh Kudus ya. Jadi kitab Ester ini penuh dengan kiasan rohani. Hegai di sini Tuhan bilang itulah Roh Kudus yang nanti membimbing kita menjalani hidup ini supaya kita berkenan bagi Bapa. Bapa di kitab Ester itu Raja Ahasveros, ngerti ya? Jadi selama 1 tahun Hadasa dibina oleh Hegai yang secara rohani itu Roh Kudus yang membimbing kita orang percaya supaya dekat sama Bapa. Kalau kita tidak dekat Roh Kudus, susah mau kenal Bapa, apalagi Tuhan Yesus. Dekatlah dengan Roh Kudus ya. Itu pelajaran berikutnya. Kemudian kita lihat menang. Dia menang, terpilih dia. Ya. Ester mengalahkan ratusan cewek-cewek cantik di Iran, di seluruh jajahan Iran, karena waktu itu media Persia menguasai dulu. Jadi kalau sekarang kita bawa Ester itu Miss World, Miss Dunia ya. Jadi teman-teman, kita kembali lagi dari pembacaan ini. Kemudian waktu dia sudah jadi ratu, timbul masalah. Jadi gini, meskipun kita sudah dekat Tuhan, Ester sudah hidup nyaman sebagai ratu, muncul lagi masalah. Masalahnya apa? Yang ditimbulkan oleh penasihat raja yang namanya Boitau. Dia tahu siapa penasihat raja itu? Ya, kita siapa yang jawab itu? Haman. Betul, Haman. Haman itu ada, tuan rumah. Istrimu pintar sekali. Sama dengan suaminya katanya. Suaminya yang ajar ya. Haman itu adalah penasihat Ahasveros.
Jadi kenapa jadi masalah buat Esther? Gini ya ceritanya gini. Waktu raja bikin pesta ya. Terus dia undang Haman. Sebenarnya penasihat raja ada banyak, tapi yang paling dekat dengan Raja Ahasveros ini Haman. Haman itu siapa? Adalah orang Amalek. Amalek itu sebenarnya turunan Esau ya. Esau itu punya turunan Amalek. Namanya Haman. Jadi lagi pesta begitu. Tapi sebelum pesta itu, kalau Haman dia kan seperti wakil raja. Kalau dia jalan-jalan ke istana, ada seorang Yahudi yang namanya Mordekhai, sepupunya Esther. Dia duduk-duduk di pintu gerbang istana. Kenapa dia duduk pintu gerbang istana? Karena dia juga pegawai istana. Hebat ya, seorang sebenarnya jajahan ya, pembuangan kan dibuang dari Israel sampai di benteng Susannya nama perempuan. Si Mordekhai itu selalu duduk-duduk di pintu gerbang. Bukan dia duduk mengemis, bukan. Dia duduk di situ karena dia pekerja istana. Sehingga pada suatu hari, saya lupa namanya, dia mendengar persekongkolan antara dua orang yang dekat dengan raja yang mau membunuh raja. Ada kan? Cuma namanya lupa lagi. Ada di Alkitab. Ya, katakanlah si A dan ini ada. Bukan dia. Pokoknya ada dua orang yang terkenal waktu itu rencana mau membunuh raja, tetapi didengar oleh Mordekhai. Kemudian Mordekhai kasih tahu Esther bahwa raja mau dibunuh oleh dua orang ini. Ada namanya sih, cuma sudah lupa ya. Esther lapor kepada raja, oh iya terima kasih. Jadi itu orang yang mau membunuh raja ditangkap dan dipenjara dan dibunuh karena mau membunuh raja ya. Tapi Mordekhai dilupakan. Raja mungkin sudah istri baru, dia sudah lupa lagi Mordekhai yang menyelamatkan dia. Ya, ada kaitannya ini Mordekhai ini. Jadi kemudian Mordekhai tetap duduk di gerbang istana karena tugasnya begitu. Jadi seperti security portal ya. Kemudian waktu si Haman menuju istana, si Mordekhai tidak pernah menyembah dia. Karena peraturan zaman itu, kalau pejabat tinggi negara lewat harus menyembah, berlutut. Mordekhai tidak mau. Kepala batu ya, padahal dia cuma dijajah. Kenapa? Alasannya ada. Karena Mordekhai tahu si Haman ini adalah keturunan Amalek. Suku Amalek itu pernah perjanjian Tuhan dengan Musa. Waktu bangsa Israel memasuki Kanaan, Tuhan berfirman sama Musa, minta izin sama Raja Agag. Ada namanya Raja Agag. Waktu zaman Musa ini, supaya kamu lewat. Kalau kamu tidak minta izin, kamu bisa dibacok. Karena itu negaranya Amalek. Musa datang, suruh utusan. Raja Agag, kami mau lewat. Kami tidak ganggu kamu punya domba. Kami cuma lewat dan kami cuma minta izin minum air kalau ada. Kan dari Mesir ini, 40 tahun ini mau masuk tanah Kanaan, tapi bangsa Amalek tidak kasih, tidak kasih. Marahlah Tuhan. Nah, kita belajar. Kalau ada utusan Tuhan kita tidak terima, yang marah Tuhan. Sampai Tuhan bilang sama Musa, buka di kitab Keluaran. Mulai hari ini, biar keturunan Esau ya, kamu dengan keturunan bangsa Amalek tidak boleh berteman, bermusuhan. Itu yang diingat oleh Mordekhai. Karena meskipun mereka berada di media Persia, mereka masih ingat hukum Taurat ya. Itu alasannya. Jadi bukan Mordekhai sombong, dia mentang-mentang cuma jajahan, tapi ini dia tahu keturunan Amalek, dia tidak musuh. Ya. Marahlah Haman. Jadi waktu pesta diundang Haman, Raja Ahasveros pesta. Masuklah Haman, dia mulai provokasi. Tuan Raja, Tuan Ahasveros, ada satu bangsa yang tidak tahu dia asalnya dari mana, tapi
Dia tidak mau tunduk peraturan raja. Maksudnya dia tidak dihormati kan? Oh, jadi bagaimana Haman? Saya minta izin dari Tuan Raja, kita bikin peraturan, kita bunuh ini bangsa yang keras kepala, yang tidak menyembah pejabat raja. Jadi Raja Ahasveros kasih cincinnya. Kalau kasih cincin itu seperti materainya ya. Bikin surat. Nah, sudah. Haman. Nah, sebenarnya teman-teman, dia cuma benci sama Mordekhai. Ini jahat sekali ya. Tapi dia tahu ini Mordekhai bangsa Yahudi, dia mau basmi. Jadi dia marah, tapi dia balas satu bangsa. Ya, satu orang salah, dia mau bunuh ratusan ribu orang. Itu jahat sekali ini Haman ya. Dan Haman punya turunan sampai di Tuhan Yesus. Siapa yang tahu? Siapa turunannya Haman? Zaman Tuhan Yesus, Raja Herodes. Nah, itu berkaitan terus teman-teman. Makanya Herodes juga suruh bunuh siapa bayi yang berlaku. Ini bermusuhan terus karena Tuhan sudah kutuk. Hati-hati ya kalau Tuhan kutuk. Karena tidak mau dikasih lewat saja untuk tangannya. Wah, dia mulai hari ini bangsa pilihanku bermusuhan dengan Amalek. Karena Amalek itu keturunan Esau ya. Sedangkan Israel itu keturunan Yakub. Saudara itu Yakub dengan Esau. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah marah, habislah kita. Belajar dari sini ya. Terus teman-teman, kemudian keluarlah perintah itu pada tanggal 13 bulan Adar atau bulan 12, diputuskanlah oleh Raja Ahasveros semua orang Yahudi harus dibunuh. Wah, habislah orang Yahudi. Ya, ngerti dulu ceritanya ya. Tapi Tuhan tentu tidak mau orang Yahudi binasa atau genosida ya, istilahnya genosida. Tahu genosida artinya pembasmian satu suku bangsa, jahat ya, kayak Hitler ya. Jadi kemudian teman-teman, Mordekhai dengar karena sudah tersebar berita ya. Mordekhai datang ke istana. Esther, raja memutuskan bangsamu. Ingat, kau orang Yahudi, biar kau sudah jadi ratu di istana raja. Kau juga orang Yahudi, mau membunuh satu keputusan raja yang dikreasi direkayasa oleh siapa? Haman untuk membunuh kita. Padahal dia cuma jengkel sama saya. Ini jahat sekali Haman ya. Dia jengkel Mordekhai, tapi dia mau basmi semua rakyat yang sesuku bangsa dengan Mordekhai. Singkat cerita, Esther takut loh. Dia kan cuma ratu, bagaimana dia mau membela bangsa Israel? Tapi Mordekhai berkata begini, oke Esther, kalau kamu takut, kamu pun tidak bergerak, Tuhan akan pakai orang lain. Jangan kamu menyesal. Ini pelajaran Pak Lot ya. Kalau Tuhan sudah kasih tugas, kita tidak lakukan, jangan menyesal. Tuhan juga bisa pakai orang lain. Ini kata-kata Mordekhai, sepupunya Esther sama Esther. Esther, kalau kau tidak mau pakai kedudukanmu sebagai ratu, membela bangsa kita, Tuhan akan pakai orang lain. Esther pikir-pikir, nah itu yang Raya baca tadi. Oke Mordekhai, aku mau lakukan, tapi mulai hari ini aku puasa berapa hari? Tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Kan dia tahu ini bukan hal yang mudah. Sebab peraturan waktu itu, kalau tidak izin raja, terus ratu menghadap dibunuh. Wah, hebat sekali aturannya media Persia ya. Jadi Esther tahu dia ratu kan. Sudah, begini Mordekhai, kasih tahu bangsa Yahudi, mulai hari ini aku puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Tolong rakyat juga puasa semua. Itu tadi Bapak bilang mudah-mudahan lah ya bisa bikin puasa Esther. Nah, teman-teman ada yang tahu siapa saja yang melakukan puasa Esther? 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Satu, Esra. Tahu Esra yang membangun kembali Yerusalem setelah pembuat. Esra dan kedua Yesaya. Jadi bukan cuma Esther ya. Bapak tanya Roh Kudus, Yesaya dan Esra, Esther. Cuma 3 orang yang melakukan
puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan hasilnya hari keempat Esther menghadap raja. Dia juga dak dikduk lah. Kalau raja bilang, kau tidak saya panggil, itu artinya mati. Kan dia banyak istri. Raja itu bukan cuma Esther, istrinya banyak, belum guntingnya. Itu peraturan waktu itu. Tapi Esther sudah puasa 3 hari 3 malam. Dia yakin, sampai dia bilang, kalau saya mati pun saya tidak menyesal. Ada kan yang Raya baca tadi. Tapi itulah imannya Esther yang kita harus contoh. Itu nyawa loh. Dan itu bukan main-main. Kalau kita jadi Esther mungkin, aduh sudah, Mordekai suruh orang lain lah. Tapi dia maju. Kaget raja. Tapi hebatnya, raja kasih tunjuk tongkatnya. Artinya, kau tidak jadi mati, apa permintaanmu? Dia bilang gini. Ini kita bisa belajar lagi. Dulu ratuku. Dia duduk. Dia ikut lagi permintaannya Ahasuerus. Dia duduk. Kemudian apa permintaanmu? Permintaanku cuma satu. Besok aku juga bikin pesta. Tolong raja dan Haman hadir. Karena waktu itu ada Haman ya. Oke, senanglah Haman. Waduh. Raja bilang, oke, saya hadir besok pestamu. Nggak ada permintaanmu? Nggak ada. Dan di sini kita belajar. Sekalipun Tuhan sudah kasih kesempatan boy peluang menghadap raja dan tidak mati, dia tidak kesusu. Oh, saya mau begini Tuhan. Hebat Esther ya. Padahal obatannya Roh Kudus berapa umur Esther waktu itu? Baru 16 tahun. Mungkin kalau cewek sekarang 16 tahun masih kan ya. Dia punya penguasaan diri hebat loh. Mungkin kalau kita, wah ini kesempatan kalau sudah bilang hati-hati. Esther bisa menguasai diri. Belum waktunya saya mau. Hebat pintar lagi dia diplomasinya Esther. Padahal baru 16 masuk 17 loh. Ini opak kampung ini cewek ini. Cuma masih ada mungkin kasih boy lah. Jadi singkat cerita gini. Si Esther, Tuan Raja terima kasih. Permintaan saya, besok saya bikin pesta. Tolong Tuan Raja hadir. Oke. Oh itu saja bilang, oke, Haman ikut dong. Ya senang Haman karena penasihat raja lain tidak diundang. Cuma Haman, jadi Haman besar kepala lagi. Ratu undang pesta. Sudah, besok, tapi dia pulang. Haman pulang, dia ketemu istrinya. Istrinya nama Zeres. Aduh, kalau istri-istri opa hafal namanya. Kalau penjahat opa dah hafal. Zeres, Z-E-R-E-S-A. Elanya kalau ibu-ibu gampang dihafal. Zeres. Nah, dia pulang sama Zeres. Zeres, hatiku gembira loh. Kenapa? Itu hari kok sedih. Katanya Mordekai tidak mau sumbang. Sekarang kok gembira. Ratu undang saya besok ada pesta. Oh gitu ya. Nah, apa rencanamu sekarang? Langsung si Haman bilang gini. Dia tanya, dia punya saudara. Anaknya 10 loh. Hebat ini Haman. Anaknya 10. Waduh. Nggak ada KB dulu ya, 10 anaknya Haman. Langsung anak-anaknya bilang gini, Papa, kita buatlah yang gantungan buat Mordekai. Panjangnya berapa hasta itu? Kalau dihitung 5 meter lah, tinggi ya, 5 meter. Berapa hasta? Tapi Opa tahu 5 meter. Tinggi loh 5 meter. Untuk kita gantung si Mordekai, Papa. Jadi kamu besok pesta dengan ratu dan raja, sekaligus kita pesta gantung musuh. Ingat ya. Sudah. Besoknya pesta. Raja datang, Haman datang. Raja bilang gini, Esther, apa permintaanmu? Setengah kerajaan aku kasih. Bukan main ya kalau Saskia bilang, setengah kekayaanku buat kau Saskia. Kira-kira kayak begitu ya. Tapi Esther tidak kemaruk, tidak rakus ya. Esther cuma bilang gini, Tuan Raja, begini Tuan Raja, ada orang yang mau membunuh saya. Hah? Kaget si Ahasuerus, membunuh kamu ratuku? Iya. Dan bukan saja cuma saya, bangsaku. Waktu itu kan Ahasuerus tidak tahu dia orang Yahudi, tapi Tuhan sudah kasih buta lah. Terus, jadi permintaanmu bagaimana menurut Raja? Suamiku lah maksudnya ya.
Masa aku istrimu mau dibunuh, terus bangsaku mau dibunuh, semuanya. Waduh, jahat betul orang itu. Mana orang itu saya bunuh? Langsung Esther berdiri, itu dia. Dia tunjuk Haman. Karena cuma 3 orang di pesta ya. Ya dengan pelayan lah, raja yang pesta. Haman pucat loh. Kaget aja. Wah, ini mau bunuh istriku ya. Waduh, marah dia. Kalau menurut cerita dia keluar ke teras. Jadi kalau kayak opa keluar ke sini. Tapi si Esther tetap dia punya apa itu? Dia punya mahligai. Datang si siapa? Haman sujud. Aduh, ampuni saya Esther. Aduh, saya batalin deh itu. Karena dia tahu Esther itu raja bangsa Yahudi. Dia kan yang pujuk raja itu hari untuk bunuh orang Yahudi. Tapi belum dilaksanakan, belum. Terus raja balik dari luar. Oh, kurang ajar betul kamu Haman. Saya cuma keluar sebentar, kamu perkosa istri dan dia gini. Minta ampun kan? Tapi raja tambah marah. Sudah, Esther itu yang kamu baca ayat 8 mungkin tadi. Mulai sekarang semua hartanya Haman buat kamu. Waduh, Esther yang sudah kaya tambah kaya lagi. Jadi gini teman-teman, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti dibela Tuhan satu. Dan semua kekayaan dari kaum Keda, kaum apa, itu akan pindah ke kita. Ini firman loh. Pokoknya karang-karang ada di firmannya. Akan pindah. Artinya Haman punya kekayaan karena raja di sini adalah gambaran Bapa. Ya. Jadi yang Saskia baca tadi ya. Semua kekayaan Haman kau punya. Wah, tambah kaya lagi Esther ini ya. Terus sudah, kalau kita baca selanjutnya, Haman ini panggil Al-Gojo, dia yang digantung. Gantungan yang disediakan buat Mordekhai dengan anak-anaknya 10 digantung. Jadi gini teman-teman, kalau kita dijolimi, dianiaya, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, kita orang percaya Tuhan, ketika kita dianiaya, tenang saja. Ada Bapa di surga yang membela kita. Lihat, Haman dengan anak-anaknya 10, satu rumah itu Tuhan bunuh. Hebatnya pembelaan Tuhan itu. Menarik ini cerita Esther. Ada filmnya loh. Ada, Opa sudah nonton, harus nonton, bagus sekali itu film. Terus kemudian Tuhan bilang gini, Mordekhai masuk tuh. Opa lupa. Sehari sebelum pesta raja itu, satu malam raja tidak tidur. Tuhan yang buat. Waktu dia tidak tidur, dia pergi, dia punya anak buah, tolong cari buku sejarah. Nah, ini Tuhan yang bekerja ya. Jadi raja sebelum acara pesta besoknya tidak bisa tidur semalaman. Karena Tuhan yang buat. Dia bukan banyak pikiran, dia raja ya. Terus dibawakan kitab sejarah. Di kitab sejarah itu dibaca lagi seperti kebetulan. Didapat situ Mordekhai sudah berjasa menolong raja. Ingat ya, waktu ada 2 orang, siapa namanya Opa lupa, mau bunuh, Mordekhai lapor, tapi raja tidak bereaksi. Sekarang raja kaget, dia panggil penasihatnya, Haman, ini Mordekhai sudah pernah dikasih hadiah? Belum pernah raja. Oke, sekarang ini cincinku kasih pakai Mordekhai. Pakai kudaku yang paling hebat, kasih pakaian paling bagus, dan kamu iring dia keliling kota, sembah dia. Jadi Haman kecewa sekali ya, dia benci Mordekhai, Tuhan bela, malah Tuhan angkat Mordekhai, harus dihormati orang ini. Dan yang berteriak pinggir jalan si Haman, hormati dia, semua sujud ini. Jadi Tuhan balik ya. Jadi teman-teman, baru besoknya yang tadi Opa sudah cerita, bahwa pesta, kemudian raja memutuskan Haman digantung, anak-anaknya digantung. Dan sejak itu raja bilang, Esther, apa baiknya? Karena dulu saya sudah kasih keluar perintah bunuh semua bangsamu orang Yahudi. Esther bilang, Mordekhai bagaimana? Mordekhai bilang, bikin surat yang baru membatalkan. Itu yang dibaca Saskia tadi ayat berapa itu? Malah di situ lagi semua orang Yahudi bisa membalas kalau ada tentara mau bunuh saja. Jadi kemudian itu juga tanggal yang sama, tanggal 13 bulan Adar, bulan ke-12 kalau di kita bulan April. Makanya tanggal 13 April buat orang Yahudi dirayakan hari raya
Purim tiap bulan April. Kenapa? Mereka memperingati jasa-jasa Esther. Jadi wanita juga dipakai Tuhan ya. Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Kenapa disebut Hari Raya Purim? Karena dari kata pur, P-U-R, undi. Kebiasaan Raja Ahasuerus tiap tanggal 13 April, kalau kita Asia ya, tapi buat orang media Persia itu muncul. Misalnya saya Raja Ahasuerus, Henry kamu yang kena undi. Jadi apa kamu punya mau? Bikin. Makanya dia mau binasakan orang Yahudi waktu itu. Sekarang Tuhan balik. Yang binasa musuh-musuh orang Yahudi. Jadi mulai sejak itu keluarlah perintah sampai hari ini. Tiap bulan April ada hari raya Purim. Itu pestanya gini. Selama 2 hari orang antar makanan ke rumah-rumah. Karena pesta sukacita ya. Jadi duka cita dirubah Tuhan jadi sukacita. Jadi bagus ya. Jadi teman-teman, marilah kita seperti Esther. Dia cuma seorang wanita 16-17 tahun, tapi dia bisa merubah satu bangsa besar. Kalau sekarang bangsa Amerika, hebat kan? Dan mari kita sebagai warot, kita mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Seperti Esther menyelamatkan bangsa Yahudi, kita menyelamatkan umat manusia yang dibelenggu dosa, dibelenggu kuasa gelap, dibelenggu COVID-19, apalagi di bawah penderitaan. Kitalah jadi Esther zaman now. Oke, demikian Opa bawakan tentang Esther. Mari Oma Pala. Oma Pala melengkapi. Ini kan Esther tuh ini. Elizabeth sekarang Elizabeth. Oh, bukan. Tadi Esther sekarang Elizabeth. Penobatan Ini Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ya ini sudah kebiasaan Marot kalau Oma mesti kasih. Tuhan Yesus itu. Oh, no. Selamat siang teman-teman di rumah, Bapak Ibu yang sementara menonton di rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk teman kami di satu daerah yang sementara nonton. Ya. Satu daerah. Tak perlu sebut namanya. Ada non. Terima kasih. Bagus sekali ceritanya. Tapi hari ini ada ulang tahun 2 orang, cucu kami dan seorang anak rohani kami. Saya bawa itu pada cerita Esther untuk mereka berdua. Apakah hal itu bisa terjadi zaman now, zaman akhir zaman yang dikatakan kita masuk pada zaman generasi Yeremia? Saya bawa ini untuk zaman ini, zaman sekarang, tapi khususnya untuk kedua anak kami, bahwa apakah sifat Esther itu ada pada kita. Ya. Untuk hal itu sangat memungkinkan dan itu bisa terjadi kalau kita mau. Dulu Tuhan yang menunjuk, itu kata saya merenungkan, Tuhan yang menunjuk membawa seseorang untuk membawa satu bangsa. Tapi hari ini zaman akhir, untuk semua anak Tuhan itu pasti harus bisa. Tapi pilihan untuk kita. Tapi saya sangat mengharapkan hari ini itu terjadi untuk 2 anak rohani kami. Yang satu adalah cucu kami khususnya ya, Raya Pala. Saskia adalah anak rohani kami dan sebentar lagi sekarang sudah menjadi calon pengantin. Sekarang Ibu Ya, Rohani. kami sangat mendukung dalam Ini Ibu Rohani. tim kami ya. Ada hal yang luar biasa. Mereka menjadi generasi penerus yang menjadi penerus untuk generasi akhir zaman. Bagaimana Saskia dan Raya dan khususnya kami melihat ini, itu sangat mungkin dan itu harus. Kalau bisa mereka mengatakan dalam hati, Tuhan aku mau seperti Esther. Ya. Ada hal yang saya tidak bisa melihat jauh ke depan, tetapi masing-masing bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka, khususnya mereka berdua.
Dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah janji, barang siapa dekat dengan aku akan pakai mereka luar biasa. Tapi pertanyaan, maukah? Tuhan sudah siap, tidak ada katakan, Tuhan apakah aku? Semua Tuhan katakan, semua bisa. Tapi mau itu yang jadi masalah. Apakah kita mau? Khusus untuk berdua yang hari ini yang berulang tahun. Ya. Esther, kita mau jadi seperti Esther. Saya harap Raya dan Saskia mau itu. Nanti Tuhan akan tunjuk di jalur mana. Tapi berjanji menjadi seorang Esther. Seorang Esther adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Ada hal yang dia tidak duga. Tetapi Tuhan taruh di pundaknya bahwa kamu akan menyelamatkan tanpa dia sadar. Sesudah dia masuk dalam jalur itu, dia adalah pembawa keselamatan bagi bangsa Israel. Apakah ini ada kedua saudara kami yang berulang tahun hari ini? Esther menjadi satu-satunya wanita. Ya, wanita waktu itu zaman itu tidak terlalu menjadi diperhitungkan. Tapi hari ini, generasi zaman ini adalah zaman yang semua anak Tuhan tidak dipandang dia wanita atau pria. Tapi kalau kita mau, Esther penuh urapan. Saya renungkan di tengah zaman sekarang, urapan itu adalah urapan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, di saat kita mau, Roh Kudus datang. Kita buka diri dengan segala kerendahan hati, Roh Kudus akan tuntun kita. Tapi di tengah-tengah, saya renungkan, di tengah-tengah Esther menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita, seorang istri raja, di situ ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Kita harus tahu, hikmat itu berbicara di saat kebenaran kita muncul di dalam hati kita. Kita mau lakukan kebenaran, hikmat berbicara. Hikmat tidak dipunya oleh anak orang dunia, tapi hikmat dipunya khusus untuk anak-anak Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan dia berikan. Di saat kita pakai kebenaran. Kebenaran berjalan, kebenaran juga yang bercerita. Di tengah-tengah itu, itulah seperti Esther. Ada hal-hal yang luar biasa. Di tengah hikmat juga ada pengorbanan. Apakah kita siap waktu kita berkorban, ingin berkorban untuk satu hal yang luar biasa? Di situ hikmat berbicara. Dia akan berjasa untuk menunjukkan pada dunia. Hikmat itu berbicara bahwa siapa yang mempunyai hikmat dia akan beda dengan anak-anak orang, dengan orang dunia. Itulah Esther. Ya. Banyak hal di tengah dengan hati Esther. Sepupunya dipakai Tuhan. Semua Mordekai, semua mengarah ke Esther. Dan Esther yang menjadi bintang. Apakah hal ini dipunyai oleh kami semua untuk generasi akhiran sama, khususnya Saskia dan Raya? Pakailah hidup kamu untuk menjadi Esther yang ini. Esther yang tidak dinaikkan secara dunia, tapi Tuhan yang menaikkan. Waktu Tuhan menaikkan diri kita, tidak perlu digombak ke sana kemari. Tiba-tiba dia muncul sebagai bintang. Itulah Tuhan kita. Penuh misteri, tetapi penuh keajaiban. Ya, khususnya untuk warga, pakai ini. Kita tidak usah menonjolkan diri, tapi Tuhan yang angkat kita. Khususnya untuk Cucu Raya. Banyak hal yang Raya sebagai generasi muda, ya, sebagai generasi muda banyak sekali tantangan. Tetapi sebagai orang tua, sebagai opa-oma, tunjukkanlah kamu punya dedikasi terhadap dunia ini melalui karya Tuhan. Ya. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kamu. Kamu akan menjadi bintang yang luar biasa. Jadilah seperti Esther. Semua rahasia yang kamu tidak tahu, Tuhan akan perlihatkan. Dan itu tidak akan sama dengan orang lain. Sesuai dengan talenta atau apa yang Tuhan mau berikan kepada karunia yang Tuhan berikan. Tiap karunia beda, tapi melalui karunia itu ada hal-hal yang khusus. Tuhan akan menaikkan kehidupan kamu berdua. Ya. Khususnya untuk Raya, sebagai cucu dan anak Tuhan Saskia. Saya sedikit ambil contoh bahwa Raya, bagaimana salah satu hati kamu adalah hati papa dan mama. Mama Lani dan
Papa Tori, bagaimana hari ini kamu duduk di rumah yang baru, ya? Ada banyak perjuangan iman, ada banyak karakter Tuhan yang dijalankan oleh Papa dan Mama. Pakailah hati itu, pakailah hati kamu berdua untuk menjalani kehidupan mereka. Saya sedikit terharu untuk rumah ini. Raya tisu. Raya dan Tori harus seperti itu. Mau berkorban, mau taruh hati Tuhan di dalam hidup kamu sampai mereka berdiri, duduk dan tinggal di rumah ini. Rumah ini adalah rumah Tuhan. Karena hari ini Raya berulang tahun, pakailah hati Papa dan Mama. Saya tidak bisa berbicara banyak, tetapi kamu tahu. Itulah hati Esther. Mau berkorban untuk satu bangsa. Kamu mau berkorban untuk banyak anak Tuhan. Kamu tidak usah berusaha. Kamu tidak usah berjuang. Tapi berjuang bersama Tuhan. Tuhan akan taruh di hati kamu. Itulah yang sebagai Oma, dipanggil Oma dan Opa, itu yang kami sarankan. Ya, hari ulang tahun menambah setahun lagi, tapi harus ada perubahan. Ya, setiap hari sampai pada Tuhan menunjukkan aku berguna untuk Tuhan dan untuk dunia ini. Hanya itu Tuhan memberkati. Amin. Jadi segera kalau teman-teman di rumah, saya 15 tahun, Saskia 17 tahun. Iya beda 2 tahun dengan Raya memang beda kelas. Terus dia punya Aseros atau Henry ya, Aserosnya Henry Raja. Oke, saya kembalikan ke Boy. Good boy, good boy. Good job. Masih di Tanya saja perjamuan. ada orang lain. Habisin. Tapi kasih dulu sama Oke, gimana teman-teman yang di sosial Yang di atas. Hari ini semoga menjadi pedoman untuk tuntunan kita menjalani kehidupan sama seperti Esther, di mana dia berani apapun yang ditugaskan Tuhan sama dia menjalankan itu dengan baik dan buktikan juga dia ada penyerahan dirinya dengan dia berkuasa. Artinya dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan dan bahkan ada teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perjalanan kudus dipimpin oleh Bang Tori. dibaca. Sambil bagikan. Nyanyi. Sambil dibagikan Katori menyanyi. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari Kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
Wijaya. Dari siapa? Oh, dari ujung aja tuh Oma di atas. Dari belakang. Sarah jangan bilang. Yohanes 14:14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Amin. Haleluya. Minta apa? Minta banget. Minta apa lagi? Minta adek. Mazmur 7 ayat 10b. Engkau yang menguji hati dan batin orang ya Allah yang adil. Amin. Ujilah. Buka hati, buka hati. Dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Semangat malah gitu. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi yang diselamatkannya aku. Semangat sekali. Maksudnya yang dia mau pecahkan. Iya. Dewi ulang tahun dong. Dewi pasal 3 ayat 11a. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Apa yang sudah Ki. terjadi indah pada waktunya. Kiki. Aduh Kiki. Terlalu mulai. Roma 8 ayat 3b. Jika lidah kita siapa yang Nah itu siapa lawan kita? Siapa? Cepat di dalam Tuhan tetap Bapak. Aku dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Pasti amin. Masih berjuang. Hitung-hitungnya itu cukup. Aku telah mematahkan kayuku. Layuku tahu ada lagi layuku. Jangan bungkul lagi tegak. Bukan kau yang hamil. Kalau dia bungkul emang. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam usaha dan berdoa dalam doa. Amin. Pasti itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pegawai yang rusak, yang buruk, bersama dengan yang baik. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Dia. Oh dia. Cuma ya. Julian sana. Julian dulu. Dia dulu. Muhammad 26 ayat 13b. Aku telah mematahkan kayuku yang di atas dan membuat yang tegak. Dari dua ya sudah sama. Siapa? Gevi. Saya dulu. Saya punya Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sama ya? Oh iya. Kepala ya kita ulang tahun. Ibu. Ibu. Aku. Mazmur 116 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menghadapiku supaya aku Sering jalan ke jahat. Dia bacakan. ini untuk Vino atau Vino? Itu Firman pokok 3 ayat 11a. Tuhan membuat segala sesuatu indah Indah pada waktunya. Siapa lagi tuh? Kamu yang mana? Berarti sudah tiga ya. Siapa lagi? Saya. Boy dulu. Boy dulu. Saya sudah tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kawin. Kawin.
Untuk teman kita yang jauh di sana, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Aku temanmu. Kalau aku punya sendiri, dia tak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 101 ayat. Tangannya yang goyah. Oh, ya kuat. Latapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jaga-jaga memang itu. Hati ya. Jangan mencong. Nah, maksudnya ini Jaga. Tuhan kasih tahu Yeremia supaya bangsa Israel tetap fokus sama Tuhan. Waktu itu kan di pembuangan di Babilonia, ya. Jangan kita melenceng. Tapi kita bahas dulu yang 3. Itu bukan kebetulannya. Yang pertama Cook dulu ya. Julian dengan Ciko ya. Cook itu kalau kamu ketemu Cook di Alkitab itu peraturan Taurat. Makanya Tuhan bilang itu Taurat Musa yang diajar oleh Farisi aku sudah katakan. Jadi kalau kita bawa ke sekarang, bukan kebetulan tadi Opa ikut khotbahnya di Sensi, JBI Sensi sebelum kesini, Pak Niko juga dulu pernah ditegur Tuhan. Dia khotbah tadi, dia pernah ditegur Tuhan karena Tuhan bilang kamu terlalu arogan, kamu terlalu sombong Niko. Wah, hamba Tuhan yang besar pun ditegur Tuhan, apalagi kita, ya. Terus dia rubah caranya, dia mau sekarang semua kita gereja gak usah lihat merek gereja lain. Wah, luar biasa. Jadi kita sekarang menuju persatuannya. Jadi itu yang Opa dapat di khotbah tadi. Jadi hati-hati, Cook yang lama. Maksudnya Tuhan ini hari kita selalu lihat merek gereja. Kita selalu merasa itu Pak Niko ditegur Tuhan karena dia merasa dulu GCC yang paling benar. Tuhan tegur dia. Coba putar lagi ada YouTube hari ini ya. Waduh, hamba Tuhan yang besar pun ditegur keras. Jangan sombong Niko, kamu terlalu arogan, sombong, bukan gereja saja yang benar. Wah, dia nangis, saya nangis. Mulai sekarang semua GB saya harus menyatu dengan gereja-gereja lain. Jangan melihat gereja lain di bawah kita. Makanya Opa selalu bilang cocok kan, kita hormati semua gereja, semua. Jangan lihat doktrinnya ya. Sebab Tuhan bilang semua doktrin itu benar sesuai yang didapat gereja itu. Oke? Satu itu. Terus itu jadi Cook itu kita jangan tetap berpegang dengan peraturan lama karena Tuhan sudah katakan yaitu di Ciko dengan Julian. Terus yang kedua apa? Wah itu ya kalau kita ikut apa aturannya Tuhan pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hingga pada waktunya seperti Henry dengan Saskia nanti, Boy dengan pasangannya, Eki dengan pasangannya, Indra dengan pasangannya, ada yang lolos, nada Dewi Kuntu dengan pasangannya. Itu semua indah pada waktunya. Ya, pokoknya cuma yang dibisik. Apalagi yang ketiga? Saya dan Raya bersukacitalah dalam pengharapan. Berharap. Tekunlah dalam orang. Jadi biar sekarang dalam keadaan pandemi sesak rasanya tetap ada pengharapan dengan cara berdoa supaya indah pada waktunya. Oke. Siap. Oke, nanti ada. Oh iya. Baik, mari saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan lakukan perjamuan. Mari kita angkat roti, ya. Kita baca di 1 Korintus 11:4. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan.
Sampai dengan kata Alkitab, 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, untuk santapan rohani Tuhan yang telah masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh-Mu Kudus, dan juga pimpinlah kehidupan kami oleh Roh-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Juga terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak ya Tuhan yang sudah membagikan berkat firman-Mu Tuhan. Berkati beliau Tuhan, juga Oma dan juga segenap keluarga. Terima kasih juga Tuhan untuk perjamuan kudus Tuhan, di mana kami masing-masing Tuhan mendapat rema dari firman-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa mengingatnya Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami pesan yang Kau berikan pada setiap pribadi kami. Juga buat pesan yang Kau berikan secara khusus buat warga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Baca Mazmur 91. Masuk kira raya. Mari kita belajar Mazmur 91 bersama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari segala serangkap burung, dari minyak sampah yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjakkan aksinya dan bulan ada. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapak yang makasih, terima kasih Tuhan di siang hari ini Kau mengumpulkan setiap hati daripada kami Tuhan untuk beribadah Tuhan, mengingat Engkau Tuhan, untuk mensyukuri Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan di dalam setiap jalan hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hikmat-Mu Tuhan yang diberitakan di hari ini Tuhan. Bagaimana Esther Tuhan selalu mengingat nama-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang menjadi musim hidupnya Tuhan, Esther selalu mengingat Engkau walaupun dia tidak menyebutkan nama-Mu, tetapi hatinya ada nama-Mu selalu Tuhan di dalam hati Esther. Begitu juga kami Tuhan, kami seluruh daripada Warlord Ministry Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan, apapun yang menjadi musim hidup kami Tuhan, kami tidak mau melihat kesusahannya Tuhan, kami mau percaya Tuhan, ada kesetiaan, ada pengharapan, ada kebaikan Tuhan di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami alami Tuhan, mungkin itu ada di pekerjaan kami, di usaha kami, di dalam keadaan kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh berserah Tuhan, kami boleh memiliki kekuatan dan damai sejahtera yang datang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami boleh melihat wajah-Mu selalu Tuhan, bahkan malah di saat-saat ini kami semakin menjadi dekat kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu kami punya Bapa yang sangat kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk di siang hari ini kami mensyukuri Tuhan. Ada 2 tempat yang Kau bawa Tuhan di hari ini, di siang hari ini Tuhan, kami mensyukuri untuk pertama untuk House of Warlord yang baru Tuhan, yang baru berpindah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau menuntun langkah opa oma sekeluarga, begitu juga dengan kami Tuhan, memasuki tabernakel yang baru Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang melancarkan setiap usahanya, setiap kebutuhannya Tuhan. Kau memperlengkapi semuanya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Urapi rumah yang baru itu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan urapan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa yang datang ke sana Tuhan, setiap hati yang datang ke sana Tuhan, boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan setiap waktunya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah yang baru juga, untuk House of Shalom ini Tuhan. Biarlah rumah ini Tuhan juga boleh menjadi menara doa-Mu Tuhan, boleh menjadi menara pujian juga Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruh rumah-rumah ini bukan hanya di dalam bangunannya saja Tuhan, tetapi Engkau juga menaruhkan hati-Mu Tuhan di dalam setiap keluarganya Tuhan yang menempatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan setiap teladan-teladan yang baik Tuhan bagi kami Tuhan di dalam Warlord Ministry ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang tua rohani kami Tuhan, untuk opa dan oma Tuhan. Biarlah Engkau terus selalu menjaga Tuhan. Engkau dan saya pun Tuhan yang menjadi benteng perlindungan bagi opa dan oma Tuhan, sekeluarga Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan Tuhan masa depan yang baik Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberikan visi-visi-Mu Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau lagi Tuhan untuk bersusah-susah memikirkan keadaan finansial ataupun apapun kesulitan-kesulitan kami Tuhan.
tapi kami mau punya hati yang kuat dan setia untuk melayani Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan bagi warga ministry Tuhan untuk setia melayani Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami mendengar lagi Tuhan ada mungkin saudara-saudara kami yang tercecer Tuhan ataupun yang sudah jauh Tuhan, tapi kami mau Tuhan biar setiap saudara daripada kami Tuhan, saudara-saudara kami boleh kau tarik kembali Tuhan ke dalam hatimu Tuhan, biar hidup mereka boleh melayanimu lagi Tuhan, dimanapun kau tempatkan mereka saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kedua anakmu Tuhan yang hari ini sedang berbahagia, untuk Saskia dan juga Raya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Saskia Tuhan, biarlah kebahagiaan Tuhan Kau menjadi kado untuk Saskia Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, di umur yang baru ini Tuhan, Kau berkati Saskia dengan berkat panjang umur Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab Tuhan setiap kerinduannya Tuhan untuk keluarganya Tuhan, untuk mamanya, untuk untuk Maria, untuk Mark, dan juga untuk setiap ketiga adiknya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab setiap kerinduan daripada Saskia Tuhan, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menguatkan dan menyiapkan hatinya Tuhan, bila Saskia dan juga hamba akan menyiapkan hati untuk masuk ke dalam langkah perkawinan Tuhan, untuk dalam kehidupan perkawinan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan setiap langkah kehidupan kami, dan kami juga mau mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berotoritas dalam hubungan kami, dalam keluarga kami Tuhan, untuk selanjutnya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Raya Tuhan, biarlah Kau memberikan berkat panjang umur Tuhan. Kau memberikan juga Tuhan hikmat yang baru Tuhan, kedewasaan yang baru untuk Raya Tuhan. Dan Kau juga memberkati seluruh keluarganya Tuhan dengan kebaikan dan penjagaannya daripadamu Tuhan. Berkati dan jagai Tuhan Raya Tuhan di dalam musim hidupnya yang baru. Untuk teman-temannya yang baru Tuhan, Kau berikan Raya hikmat untuk berjalan ataupun bertemu dengan teman-teman yang daripadamu Tuhan, yang tepat yang daripadamu Tuhan. Kau juga yang menyiapkan Raya Tuhan untuk nanti melayanimu Tuhan di satu hari nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyiapkan dan menghalau setiap kekhawatiran Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan daripada Warlo Tuhan di 2021 dan 2022 Tuhan. Biarlah Engkau yang menyediakan seluruhnya Tuhan. Kami mau juga Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyiapkan setiap daripada anggotanya Tuhan, untuk terus menjaga kekudusan, menjaga kerendahan hatinya, dan terus membantu satu dengan yang lainnya Tuhan. Biar kami ingat Tuhan bahwa kami adalah satu tubuh Tuhan yang tidak bisa tercerai-berai Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang menyatukan setiap hati daripada kami Tuhan dengan Engkau sebagai pemimpin yang terutama Tuhan, menjadi jantung di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap usaha kami ataupun setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap keperluan kami Tuhan, karena kami percaya Engkau yang menyediakan berkat-berkat yang baru Tuhan setiap paginya Tuhan, agar kami juga boleh memiliki hati yang rajin Tuhan untuk datang kepadamu, untuk bekerja kepadamu Tuhan, melayanimu setiap hari Tuhan di dalam waktu-waktu kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dan kami mensyukuri Tuhan bahwa Indonesia baru saja mensukseskan kemarin Tuhan satu event internasional Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah satu langkah yang luar biasa Tuhan, satu langkah kepercayaan dunia terhadap Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami akan bergerak maju lagi, lebih lagi Tuhan. Bangsa kami akan memiliki martabat yang baru lebih lagi Tuhan, agar bangsa kami juga boleh Kau pilih Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biarlah Kau yang mengusir setiap roh-roh kekhawatiran Tuhan. Kami tahu masih ada gelombang ketiga daripada pandemi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami sehat, seluruh bangsa Indonesia akan sehat, akan kuat Tuhan.
Karena kami percaya kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi bangsa kami Tuhan. Sebagaimana Kau juga akan melindungi Tuhan pemimpin kami Tuhan dari yang paling tertinggi Tuhan Bapak Insinyur Jokowi dan seluruh staf-stafnya Tuhan sampai ke paling bawah Tuhan. Begitu juga untuk anggota kepolisian Tuhan yang saat ini banyak disoroti Tuhan. Biarlah terjadi evolusi Tuhan, revolusi yang baik Tuhan di dalam kedisiplinan mereka Tuhan, di dalam otak mereka Tuhan, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pencegahan dan juga tindakan untuk vaksin di Indonesia Tuhan, biarlah boleh vaksin ini dibagikan secara merata Tuhan untuk seluruh penduduk Indonesia Tuhan, tanpa ada pihak-pihak yang bermain Tuhan di belakangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Mari kita semua yang percaya kita katakan Amin. Selamat hari ini. MC. Salam untuk orang yang nonton di seberang sana. Untuk semua yang nonton. Bisa berkumpul lagi satu kali lagi ya. Ya, demikianlah untuk ibadah wakaf pada minggu hari ini November 2021. Sampai bertemu di ibadah wakaf berikutnya. Ya, Semua mengatakan Happy Sunday.